Hai Sujuk Family, kali ini jumpa lagi dengan saya di channel Frederico Shura. Kali ini saya berbagi informasi perihal berbagai lampu indikator dan juga lampu peringatan di panel instrumen kendaraan Anda. Pastikan Anda memahaminya dan jangan sampai salah ya. Ikuti penjelasan berikut ini. Berikut adalah video klip dari panel instrumen Suzuki Jimny. Ketika kunci kontak on, maka lampu semua akan menyala. Dan setelah itu mati, dan ketika mesin hidup, maka semuanya lampu akan mati. Kecuali indikator rem tangan dan seat belt. Begitu juga dengan Suzuki Grand Vitara ya. Kunci kontak on, lampu semuanya menyala, dan kemudian mati sebagian. Lalu ketika mesin sudah hidup, maka semuanya akan padam kecuali rem tangan dan juga seat belt. Berikut adalah penjelasannya, tapi jangan lupa di subscribe dulu ya, gratis loh, alias bayar pakai jempol. Indikator rem tangan atau handbrake posisi aktif. Artinya roda belakang terkunci. Saat kendaraan dijalankan, jangan lupa dinonaktifkan. Penyebab lain adalah karena minyak rem berkurang, bocor, atau kampas rem depan tipis. Indikator kapasitas oli mesin berkurang, bocor, atau tersumbat. Matikan mesin, segera cek kapasitas oli dan bocoran oli mesin. Defaultnya mesin hidup, indikator lampu ini harusnya mati. Indikator aki. Lampu on bisa karena overcharge atau undercharge dari sistem pengisian alternator. Bisa juga karena bel alternatornya putus. Defaultnya mesin hidup, indikator lampu mati. Indikator temperatur mesin panas atau overheat. Segera matikan mesin, cek sistem pendingin mesin, kebocoran air radiator, motor fan mati, dan lain-lain. Defaultnya saat mesin masih dingin, lampu on berwarna biru, mesin panas merah. Menyala merah selama mesin hidup, artinya mesin sedang panas. Defaultnya selama mesin hidup, lampu ini mati. Ingat, keempat indikator warna merah ini adalah sangat vital dan perlu Anda perhatikan setiap kali Anda berkendaraan. Indikator seatbelt driver. Gunakanlah seatbelt saat Anda sedang berkendaraan. Warni lem berkedip disertai dengan buzzer bunyi untuk kendaraan tertentu untuk senantiasa mengingatkan Anda menggunakan seatbelt. Indikator lem airbag menyala karena gangguan sistem airbag berupa sensor X benturan meledak kantung airbag, gangguan sensor kelistrikan sistem, dan lain-lain. Indikator lampu pintu artinya salah satu pintu belum tertutup rapat. Segera cek pintu dan lakukan untuk mengunci dengan rapat. Ketiga indikator merah ini adalah erat kaitannya dengan keamanan, jadi jangan disepelekan ya. Indikator engine menyala ketika ada gangguan sistem sensor mesin, mulai dari gangguan ringan hingga gangguan berat. Defaultnya setelah mesin hidup, lampu mati. Indikator transmisi matic menyala jika adanya gangguan sistem transmisi matic berupa sensor kelistrikan dan mekanisme, oli matic bocor, dan lain-lain. Defaultnya setelah mesin hidup, lampu ini juga mati. Indikator immobilizer menyala jika adanya gangguan kunci mobil tidak sesuai, tidak terregister, salah kode, kunci di luar radius sinyal, atau gangguan tombol starter.
kunci serep tersimpan di dalam kabin, dan lain-lain. Indikator ABS adalah gangguan sistem pengereman, sensor dan mekanisme serta modul dari ABS. Perhatikan indikator temperatur mesin berikut. Warna biru artinya temperatur mesin masih dingin. Saat kunci kontak on dan mesin masih dingin, lampu ini on berwarna biru. Setelah mesin hidup, lampu mati. Indikator lampu warna merah artinya temperatur mesin sudah panas. Saat mesin hidup dan lampu ini menyala merah secara terus-menerus, artinya temperatur mesin sudah overheat. Meter temperatur mesin analog. Fungsinya sama dengan indikator digital. C artinya cold dan H artinya hot. Defaultnya panas mesin normal, jarumnya berada di tengah antara C dan H. Tampilan seperti ini di speedometer Anda adalah temperatur suhu udara luar. Jangan salah paham, indikator ini menunjukkan suhu udara luar mesin, bukan suhu mesin ya. Abaikan saja angka ini bila tinggi karena tidak berhubungan dengan mesin, mengikuti suhu udara luar saja. Jadi nggak usah panik dan jangan salah baca suhu mesinnya. Perhatikan kendaraan Anda masing-masing untuk membaca temperatur mesin ya. Indikator Electronic Stability Program atau ESP. Teknologi terkomputerisasi dilengkapi di kendaraan yang bertujuan meningkatkan sistem pengendalian kendaraan dengan cara mendeteksi dan meminimalkan slip saat bermanuver di jalan licin, menikung sekaligus memperkecil gejala understeer dan oversteer sehingga mengurangi potensi kecelakaan. Indikator overdrive atau OD off. Defaultnya aktif dan lampu indikator mati. Untuk mendapatkan torsi mesin yang besar saat menyalip dan menanjak panjang, maka tekanlah tombol OD off dan indikator menyala di speedometer Anda. Sama halnya menurunkan satu kecepatan saat menyalip atau menanjak panjang di transmisi manual. Indikator Electric Power Steering atau EPS dan sensor angle steering wheel. Defaultnya indikator lem mati setelah mesin hidup. Mendeteksi sistem power steering, lampu menyala ketika sistem power steering ada masalah dan power steering tidak berfungsi dengan baik ataupun berat. Juga sistem kontrol stabilitas kendaraan untuk mendeteksi secara akurat mengenai sudut dan posisi roda dan kecepatan belokan. Indikator 4WD atau 4x4. Indikator ini menyala ketika tuas 4WD dipindahkan ke posisi 4H dan juga 4L. Indikator High Descent Control atau HDC. Sistem aktif hanya digunakan untuk 4WD, yaitu 4H dan 4L. Bila tombol ditekan, maka sistem pengereman aktif mempertahankan laju kendaraan stabil. Untuk 4H yaitu 10 km per jam dan 4L adalah 5 km per jam di jalan turunan. Indikator Hill Hold Control atau HHC. Defaultnya aktif, berfungsi ketika berhenti di tanjakan. Pengereman aktif dan menahan gerakan mundur kendaraan sekitar 3 detik saat melepaskan pedal rem, sehingga kendaraan tidak mundur. Tampilan lampu seperti ini akan menyala ketika High Hold Control tidak tersedia karena operasi switch ESP off pada mode 4WD L atau karena kerusakan lainnya.
Indikator seatbelt penumpang baris jok belakang. Mengingatkan pemakaian seatbelt penumpang baris jok belakang, kiri dan kanan. Jadi tidak semua kendaraan memiliki indikator seatbelt khusus baris jok belakang ya. Indikator lampu peringatan utama. Lampu peringatan utama ini akan nyala berkedip memberitahu Anda sistem sedang ada masalah. Dalam case tertentu disertai dengan bunyi buzzer internal untuk mengingatkan Anda. Defaultnya mesin hidup lampu ini mati. Indikator lem immobilizer dan keyless push starter atau tombol starter akan menyala ketika kunci tidak terdaftar, kunci jauh dari radius servis, tombol starter ada masalah. Perhatikan, ketika indikator kunci nyala, maka indikator lampu utama tanda seru juga ikut nyala. Indikator lem cruise control. Lampu on ketika tombol ditekan tak sengaja atau diaktifkan sistem cruise control dan juga gangguan lainnya. Defaultnya mesin hidup lampu ini mati. Indikator lem baterai keyless remote. Jangan salah paham ya, indikator lem ini akan nyala ketika daya baterai remote kunci Anda lemah. Segera diganti. Jika kosong total, maka kesulitan untuk menstarter engine. Bahkan mesin tidak bisa hidup sama sekali. Untuk terakhir kalinya, Anda tempelkan remote sambil menekan tombol starter untuk menghidupkan mesin dan segeralah mengganti baterainya. Indikator engine auto start stop atau disingkat EASS atau disebut juga dengan idling stop engine. Defaultnya lampu ini mati saat mesin hidup, maka EASS auto fungsi. Ketika indikator nyala saat mesin hidup, maka sistem EASS tidak fungsi. Salah satunya tombol dinonaktifkan. Indikator regenerasi energi atau pengisian litium ion. Saat deselerasi dan pengereman, maka ISG mengubah energi kinetik menjadi energi listrik untuk pengisian litium ion. Indikator EASS atau idling stop tidak tersedia. Artinya, ketika salah satu syarat tidak terpenuhi atau CCA aki tidak mencukupi, maka lampu ini akan menyala saat pengereman. Artinya sistem EASS tidak berfungsi. Atau sistem idling start stop untuk sementara tidak berfungsi. Maka pastikan CCA aki kendaraan Anda tercukupi dan syarat lainnya terpenuhi. Demikian informasi dari saya dan semoga bermanfaat. Jangan lupa di subscribe ya dan pastikan Anda ada di video berikutnya. Thank you.